Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada pada tanggal 26 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Mudah-mudahan rangkaian nikmat rahmat yang Allah berikan pada kita hari ini insya Allah akan kita bawa dalam rangka taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Sayyidal Anbiya wal Mursalin. Adapun judul khutbah pada kesempatan kali ini yaitu bahaya syirik. Dalam sejarah bahwa syirik ini di masa-masa awal mulai Nabi Adam belum ada, tapi di pertengahan Nabi Nuh mulailah muncul yang namanya syirik ini. Syirik maksudnya di sini menganggap ada kekuatan lain, ada pengaruh lain, ada kehebatan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita ketahui bahwa di dalam Al-Qur'an Allah tegas mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimana sejarahnya? Yaitu dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da' idza da'an. Umat Nabi Nuh mempercayai betul bahwa kalau mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka percayai dan memang seperti itulah keyakinannya. Namun ada juga orang-orang yang maksiat, orang-orang yang bergelimang dengan dosa, pebisnis-pebisnis pada saat itu, pedagang-pedagang pada saat itu, seluruh aktivitasnya mereka meyakini bahwa doa yang diterima itu adalah doa dari orang soleh. Sementara mereka berkecimpung dengan kemaksiatan, berkubang di lumpur kemaksiatan. Akhirnya
mereka tetap menempuh hal yang sama. Caranya mereka menjumpai orang-orang yang dianggap soleh di masa Nabi Nuh. Ada 5 orang. Mereka meminta doa kepada orang soleh tersebut. Meminta doa sesama orang ketika orang itu muslim. Ini memang juga ada anjurannya. Dan ini dilakukan oleh para sahabat Nabi ketika berjumpa. Tolong doakan saya, tolong doakan saya. Belum ada unsur-unsur kemusyrikan. Di mana munculnya? Munculnya meninggal, mati orang yang soleh di masa Nabi Nuh ini. Dikubur, disitulah mulai muncul kemusyrikan itu. Kenapa bisa muncul? Mereka bingung. Pelaku-pelaku maksiat ini bingung mau menjumpai orang soleh yang menurut penilaian mereka tak jumpa. Akhirnya bagaimana? Mereka datangi, mereka ziarahi kuburannya, mereka meminta kepada penghuni kubur tadi. Bermanfaatkah? Tidak bermanfaat. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Kalau meninggal anak Adam, kalau meninggal manusia itu terputus, tidak ada yang ia bisa lakukan kecuali yang 3. Nah, ini orang yang berjumpa dengan orang-orang yang soleh tersebut. Berlanjut, generasi selanjutnya hanya sekedar mendengar informasi tentang orang soleh tadi. Lalu mereka berdoa, datang ke kuburan, tapi mereka tidak bisa melihat dan tidak bisa membayangkan bagaimana sosok orang soleh di masa Nabi Nuh tadi. Apa yang terjadi? Mereka mulai membuat patung miniatur dari orang soleh itu. Jadi mereka ziarah tidak mesti lagi harus ke kuburan. Mereka gantung itu di pintu rumah mereka. Mereka pasang di pintu rumah mereka. Yang lebih populer, mereka gantung di dinding-dinding Ka'bah. Alasan mereka, ini hanya sekedar wasilah. Kami meminta kepada Allah melalui perantaraan patung ini, melalui perantaraan kuburan ini. Justru disitulah letak kemusyrikannya, menganggap ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Apapun itu, benda apapun itu, keris, jampi-jampi, apapun itu, tinggalkan. Apa yang dilakukan Umar? Umar itu manusia yang sungguh sangat luar biasa. Bagaimana kehebatan Umar? Kalau Umar jalan, setan yang ada di lembah kiri, di lembah kanan kabur. Kenapa? Karena takutnya kepada Umar, wara Umar itu. Tapi ketika Umar melaksanakan ibadah haji atau umroh, pada saat itu selesai tawaf, ia tunjuk langsung Hajarul Aswad itu dengan bahasa, innaka hajarun la tadurru wa la yanfa'u. Wahai Hajarul Aswad, kamu hanya sekedar batu yang tidak bisa mendatangkan madarat, yang tidak juga bisa mendatangkan manfaat. Kalau seandainya aku dengan mata kepalaku tidak melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Kenapa ini dilakukan Umar? Umar menjaga akidahnya, Umar ingin memurnikan tauhidnya. Berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala boleh. Kenapa? Karena yang menuntun itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang mempraktekkan mencium Hajarul Aswad. Tapi ketika keyakinannya bahwa Hajarul Aswad itu bisa memberikan manfaat, batu sama sekali tidak bisa memberikan manfaat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Apa bahaya dari syirik? Pertama,
Allah tidak akan ampunkan dosanya. Hal ini bisa dilihat di dalam Al-Quran. Inna Allaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik. Yang kedua, seluruh amal ibadahnya akan sirna, akan hangus binasa, tidak akan membuahkan apa-apa. Yang ketiga, ini lumbus yang kita takutkan. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Allah akan berikan hukuman ketika sakaratul maut akan datang, ditampakkan sebagaimana Firaun ditampakkan ketika sakaratul maut itu sudah mulai di kerongkongannya. Bagaimana siksaannya? Ditampakkan neraka itu pagi sore. Pada saat itu Firaun baru mengatakan, al-an khas-khasal haq. Sekarang saya mengakui kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah tampakkan, tapi napas sudah di kerongkongan, pintu taubat sudah tertutup. Terakhir, hukuman yang diberikan Allah kepada pelaku syirik, orang yang menganggap benda bisa mendatangkan manfaat dan madarat dan sejenisnya, maka akan masuk neraka tanpa hisab. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ingatlah bahwa Luqman Al-Hakim pernah berpesan. Banyak sekali pesan Luqman Hakim kepada anaknya. Satu surah yang bukan Rasul tapi masuk di dalam Al-Quran. Pesan untuk anaknya, pesan untuk kita. Sekian banyak pesan itu. Poin pertama, titik penekanan pertama, Luqmanul Hakim berkata, Ya bunayya la tusrik billah. Wahai anakku tercinta, jangan coba-coba duakan Allah Subhanahu wa taala. Luqman tidak mengajarkan yang pertama salat, Luqman tidak mengajarkan zakat, Luqman tidak mengajarkan ibadah haji, Luqman tidak mengajarkan membantu orang lain. Kenapa ia katakan jangan sekutukan Allah? Andai engkau coba-coba sekutukan Allah, seluruh amal ibadahmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pelajaran penting untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perbuatan yang satu ini, dari dosa besar yang nomor satu ini, asyirku billah, menyekutukan Allah, menganggap ada kekuatan lain, menganggap ada pengaruh lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum